Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada komentar dari netizen yang begitu menggelitik saya. Ini ada Jaka Saputra 6 hari yang lalu, mohon maaf baru kami tanggapi. Ini berkomentar, pakai peci aja masih miring-miring, sudah mau ngeritik ulama Saudi, cabang mengkritik pusat. Ini loh ya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah yang sudah tertanam dalam otak-otak dan doktrin-doktrin orang yang mengikuti paham Wahabi Salafi. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang ulama Nahdlatul Ulama itu kalau dari segi penampilan ini tidak begitu dipentingkan lah gitu. Jadi mereka itu lebih substantif. Meskipun pakai peci miring-miring, banyak yang lafal yang hebatnya itu sudah Masya Allah diakui oleh ulama-ulama internasional. Seperti hanya Kiai Bahauddin, Gus Baha, ya itu juga pecinya miring-miring. Memang tidak seperti Sultan Wahabi atau ulama-ulama di sana. Dan juga baju-baju yang ada di Arab Saudi itu kan budaya. Jadi itu adalah budaya yang memang pakai jubah putih, pakai imamah, lain sebagainya, kebiasaan orang di sana. Tapi pada esensinya adalah menutup aurat, lebih-lebih ketika pada sholat. Jadi jangan di sini kami ya pakai sarung, juga pakai baju biasalah, pakai batik, pakai kopiah hitam dan lain sebagainya. Karena kami tidak terlalu berbicara zahirnya saja. Isinya itu apa gitu. Mengkritik ulama Saudi loh, ini lagi ini kan mohon maaf ya, ini bicaranya ini kurang ngerti sejarah kayaknya. Saudi ini kan barusan ini loh, yang ada paham-paham Wahabi itu kan barusan. Saudi itu mulai sebelumnya itu Jazirah Arabiyah itu banyak dikuasai oleh orang-orang dari berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika ada tahun 1925, 24 ada hura-hura rame-rame di sana, ada pemberontakan, ada peperangan yang ada di Saudi, sehingga Ibnu Saud yang menjadi nama negara sekarang ini bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan pemerintahan yang ada di sana, pemberontakan. Jadi Sayyid Syarif Hussein yang ada di sana itu akhirnya kalah. Karena apa? Karena Ibnu Saud pada waktu itu menggunakan kekuatan militer dari Inggris dan yang lain sebagainya. Nah sebelumnya di sana ya Ahlus Sunnah wal Jamaah selama ribuan tahun. Ini kan barusan saja. Coba sekarang itu dilihat hari ulang tahun kemerdekaan Saudi itu hari apa. Jadi tidak usah sok membela ulama Saudi, biasa aja lah. Karena mereka apa yang mau dibanggakan dari ulama-ulama yang ada di Saudi. Pahamnya adalah paham Salafi, paham Wahabi. Tak cocok dengan paham-paham yang diajarkan oleh baginda Guru Rasulullah SAW. Dan lagian ya mohon maaf, sekarang itu Saudi itu sudah kembali ke habitatnya mungkin ya, karena pemahaman agamanya terlalu kaku. Banyak dari ulama-ulama yang sekarang ini ditangkapi oleh pemerintah Saudi. Nah, baru-baru ini dari Malaysia juga secara resmi mengusir ulama-ulama yang berpaham Wahabi. Ya sekarang yang masih tertidur nyenyak enak itu kan masih di negara kita, di Indonesia. Wahabi ini bebas lah berkeliaran ke sana kemari, itu kan masih bebas, hanya menunggu tanggal mainnya saja. Jadi ala kulli halin tidak usah dibangga-banggakan lah ulama-ulama yang dari Saudi itu biasa aja. Biar meskipun di sini ulama-ulama itu pecinya miring, sarungnya polong-polong, salah, kadang-kadang tinggi, ada tinggi sebelah, kadang-kadang pakai kopiah yang sudah hitam, yang sudah jelek. Ya memang itu tradisi dari warga Nahdliyin, itu memang kebiasaan dari kehidupan yang sederhana, menampakkan jati dirinya bahwa itu yang sebenarnya ada dalam dirinya, lebih menampakkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang mengkritik pusat, ya ndak lah, bukan mengkritik namanya ini.
mendudukkan masalah. Jadi mereka itu banyak tersesat dengan apa? Tersesat dengan pendapat mereka sendiri. Jadi kalau kita well-well saja, biasa saja sudah, aman ibadah apapun dalam konteks selama tidak menambahi apa yang katakan bid'ah. Jadi kalau sholat duhur 4 rakaat sampai tambahi 1 itu bid'ah dah baca. Bid'ah namanya itu. Sholat subuh 2 rakaat itu namanya itu bid'ah. Jadi kalau masalah sholat, kalau masalah zikir, zikirnya itu dibuat 7 hari, 4 hari, 3 hari. Ya Rasulullah memerintahkan zikir, Allah memerintahkan zikir. Fadhkuruni azkurukum. Nah, itu kan Allah memerintahkan berzikir. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Hanya saja cara melaksanakannya punya versi yang berbeda dengan yang sebagaimana mestinya. Ada yang berzikir dengan mulut, dengan hati, ada yang berzikir dengan 7 hari, 40 hari. Itu kan apa itu ya? Itu kan hanyalah perantara saja, bukan usul, bukan dasar-dasar dalam agama. Itu hanyalah khilafiyah saja yang semuanya tetap ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini lagi-lagi Wahabi dengan statementnya bid'ahnya, Masya Allah, mengkafirkan umat yang sudah Islam dan memusyrikan orang yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman mereka yang sangat sempit sekali. Monggo lanjut ya. Syukran wa duntum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.